Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Aliatus Syakni, NIM 1908046038 dari kelas Matematika 2B Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koloid. Materi yang akan dibahas yang pertama, pengertian dan sifat-sifat larutan sejati, koloid dan suspensi. 2. Komponen penyusun koloid. 3. Jenis-jenis koloid beserta contohnya. Dan yang keempat, pengertian sifat koloid dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian larutan sejati, koloid dan suspensi. Larutan sejati merupakan campuran homogen yang memiliki dimensi berupa molekul kecil atau ion yang berdiri sendiri, berukuran kurang dari 1 nanometer, dan partikel ini tersebar merata dalam komponen lainnya. Koloid adalah campuran zat heterogen antara 2 zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran antara 1 sampai 100 nanometer tersebar merata dalam zat lain. Suspensi yaitu campuran heterogen yang terdapat sekurang-kurangnya satu komponen partikel yang relatif besar berukuran lebih dari 100 nanometer dan merata dalam komponen lainnya. Sifat-sifat larutan sejati, koloid dan suspensi. Sifat-sifat larutan sejati yaitu homogen, tak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Satu fase, stabil, dan tidak dapat disaring. Contohnya larutan garam dan larutan gula. Sifat-sifat koloid yaitu secara makroskopis bersifat homogen dan secara mikroskopis bersifat heterogen. 2 fase, pada umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Contohnya susu dan santan. Sifat-sifat suspensi yaitu heterogen, 2 fase, tidak stabil, dapat disaring. Campuran, contohnya campuran pasir dan air. Komponen penyusun koloid ada 2. Yang pertama, zat pendispersi, yaitu zat pelarut di dalam larutan koloid dan bersifat kontinu, berkelanjutan. Misalnya, pada campuran susu dan air, yang merupakan zat pendispersi adalah air. Yang kedua, zat terdispersi, yaitu zat terlarut di dalam larutan koloid dan bersifat diskontinu, terputus-putus. Misalnya, pada campuran susu dan air, yang merupakan zat terdispersi adalah susu. Jenis-jenis koloid beserta contohnya. Yang pertama, aerosol padat, yaitu fase pendispersi gas dan fase terdispersi padat. Contohnya, debu pada udara. Yang kedua, aerosol cair, yaitu fase pendispersi gas dan fase terdispersi cair. Contohnya kabut dan awan. Yang ketiga, sol, yaitu fase pendispersi cair dan fase terdispersi padat. Contohnya yaitu tinta, cat, sol emas, dan sol belerang. Selanjutnya, sol padat, yaitu fase pendispersi padat dan fase terdispersi padat. Contohnya adalah gelas berwarna dan intan hitam. Selanjutnya, emulsi, fase pendispersi cair dan fase terdispersi cair. Contohnya susu dan santan minyak ikan. Jenis-jenis koloid selanjutnya yaitu emulsi padat, yaitu fase pendispersi padat dan fase terdispersi cair. Contohnya jeli dan mutiara. Selanjutnya buih. Buih yaitu fase pendispersi cair dan fase terdispersi gas.
contohnya buah sabun dan krim kocok. Selanjutnya buih padat, yaitu fase pendispersi padat dan fase terdispersi gas. Contohnya karet busa dan styrofoam. Yang terakhir adalah gel, yaitu koloid yang setengah kaku antara padat dan cair. Contohnya selai, lem kanji, dan agar-agar. Sifat koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koloid dibagi menjadi 7, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, dialisis, koagulasi, elektroforesis, koloid pelindung, dan absorpsi. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya oleh partikel-partikel yang terdapat dalam sistem koloid. Peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala jurusan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 1. Sorot lampu pada malam yang berkabut. 2. Sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap atau berdebu. 3. Debu dalam ruangan akan terlihat jika ada sinar masuk melalui celah. Yang terakhir, langit yang berwarna biru di siang hari karena adanya pantulan cahaya dari partikel koloid di udara. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak partikel koloid dalam medium pendispersi secara terus-menerus karena adanya tumbukan antara partikel zat terdispersi dan zat pendispersi. Contohnya, gerakan partikel pada sistem koloid susu. Dialisis adalah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Contohnya yaitu proses pemisahan hasil metabolisme dari darah oleh ginjal. Koagulasi adalah peristiwa pengendapan pada koloid karena elektron yang muatannya berlawanan. Penerapannya yaitu seperti penjernihan air dengan cara menambahkan tawas, terus penggumpalan pada susu yang basi, pembuatan delta di muara sungai, dan asap dan debu dari pabrik dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari Cottrell. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bermuatan negatif akan bergerak ke anode, elektrode positif, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan bergerak ke katode, elektrode negatif. Elektroforesis dapat digunakan untuk menentukan jenis muatan koloid. Contoh penerapannya dalam penyaringan debu pabrik, identifikasi kelainan genetik, dan identifikasi DNA. Koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tetapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Contoh penerapannya, yang pertama, pada pembuatan es krim digunakan gelain untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula. Yang kedua, cat dan tinta dapat bertahan lama karena menggunakan suatu koloid pelindung. Dan yang terakhir adalah zat-zat pengemulsi seperti sabun dan deterjen. Sifat yang terakhir yaitu absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan zat atau ion pada permukaan koloid. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam pemutihan gula tebu, pembuatan obat norit, dan penjernihan air. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.